Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak B. Semoga tidak bosan. Semoga ini menjadikan awal kesuksesan Anda semua. Kali ini Pak B akan membahas tentang kapan sebaiknya Anda mulai investasi logam mulia. Dalam hal ini adalah emas batangan. Simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham, biar ini menjadikan manfaat buat Anda, bisa action, bisa sukses di masa depan. Dan jangan lupa bagi yang belum like, kasih like, subscribe dan komen atau share, dan tekan tombol lonceng kalau mau terus mengikuti konten-konten Pak B seputar investasi emas dan keuangan. Oke. Mari kita mulai. Kapan sebaiknya saya atau Anda mulai investasi logam mulia? Dalamnya adalah emas batangan. Nah, kapan bisa mulai seperti ini? Ini Pak B bisa karena Pak B sudah mulai duluan. Ya, mulai duluan, sudah mulai merasakan berapa peningkatannya. Ya, ini dulu pertama kali beli yang ini adalah per gramnya itu sekitar 600.000. Ingat saya 600.000 ya. Kalau tertinggi harga buyback tertinggi itu pada saat tahun 2020 itu sekitar Agustus September itu tertinggi karena harga kalau belinya sudah 1 juta, harga buybacknya sekitar 950-an ribu atau 960 ribuan per gram, sehingga kalau hari ini sudah turun lagi, landai lagi, tapi tetap kalau dihitung dari zaman dulu masih berlipat harganya karena sekitar di atas 900-an. Oke ya. Oke. Sebelum memutuskan untuk investasi logam mulia, nah logam itu emas batangan lah gitu aja ya, karena kami membahas emas batangan sehingga apa? Karena digunakan untuk investasi. Beda dengan perhiasan. Lupa perhiasan itu memang untuk tapi jangkanya harus jauh lebih panjang. Karena harus harus menutupi biaya produksi, desain dan lain sebagainya. Karena kalau pas belinya ya hanya kadar karatnya saja, berapa gram dibeli. Hal ini kan nggak usah pakai desainnya seperti ini, berdiri seperti ini. Emas batangan produksi Antam dengan sertifikat LBMA, London Bullion Market Association. Nah, kan itu seperti itu ya. Belum memutuskan untuk investasi, sebaiknya Anda tentukan dulu tujuan investasinya. Ya, tujuan investasi tersebut. Tujuannya apa? Nah, itu perlu disebutkan dengan jelas. Nikah, misalnya, pendidikan lagi, mau beli tanah, beli rumah, beli ruko, inovasi rumah yang sudah punya rumah, mau untuk pendidikan anak, untuk umroh, untuk dana darurat, untuk persiapan dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan, contoh-contoh tujuan. Kalau yang milenial ya mungkin mau beli rumah atau beli tanah atau beli rumah terus bangun bisnis dan sebagainya ya. Yang misalnya untuk umroh, nah itu kan tadi yang misalnya untuk umroh dan sebagainya ya, untuk pendidikan anak kemudian, itu contoh saja lah tujuannya, sehingga di tengah jalan itu tidak akan tergoda untuk menjualnya, berapapun harganya kalau belum sampai tujuan itu tercapai. Kalau prioritas jalannya sebelum sampai garis finish tidak boleh ada gangguan macam-macam ya, sehingga terus menerus untuk tetap berinvestasi. Sehingga itu sebaiknya mulai itu setelah punya tujuannya sudah jelas, sudah terencana mau berapa tahun, dengan mau mengumpulkan tiap bulan berapa, tetapi konsisten dan komitmen. Anda hanya akan menjual logam mulia atau emas batangan ketika atau saat nilainya bisa digunakan sesuai tujuan investasi dari awal. Misalnya tujuannya untuk membeli tanah 50 juta misalnya, ternyata sudah terkumpul 50 gram, silakan 50 gram itu dicairkan, digunakan untuk membeli tanah. Itu juga investasi dalam bentuk yang lain. Atau merenovasi rumah, sudah punya rumah mau renovasi, butuhnya 100 juta, sudah terkumpul 100 gram, silahkan dijadikan renovasi. Untuk biaya umroh, untuk daftar haji, untuk
beli rumah dan sebagainya. Itu seperti itu baru dicairkan, sehingga kecil-kecil ditabung jadi emas, nanti emasnya jadi bentuk yang lain yang menghasilkan, misalnya nanti beli rumahnya disewakan, nanti sewanya diberikan untuk beli emas lagi, terus menerus. Itulah biar apa? Biar uangnya itu bekerja untuk Anda. Selama ini kan kita bekerja untuk mendapat uang. Nah, nanti suatu saat uang akan bekerja untuk kita. Jadi kapan sebaiknya memulai investasi logam mulia? Nah, masih bertanya kapan? Saat kita memiliki uang, saat kita memiliki tujuan dalam jangka waktu tertentu. Sudah punya tujuan tapi nggak punya uang juga nggak bisa. Jangan investasi dengan uang hutang. Jangan. Investasi belum jelas hasilnya, hutang jelas ngangsurnya. Itu ya. Nah, misal kita punya tujuan, nah ini ya punya tujuan, nah, punya rumah misalnya, dalam waktu 5 tahun itu sekarang kan harganya 900.000 per gram. Nah, 5 tahun kali 12 kali 5 gram sekitar 300 gram. Jadi misal di tahun 2026 itu kita punya emas sekitar 300 gram, niscaya nanti cukup untuk beli rumah. Tapi yakin cukup untuk beli rumah, tapi jangan rumah yang mewah lah. Karena nanti 5 tahun ke depan dari 2021 sampai 2026 nanti harga emas yakin akan naik. Mungkin bisa 1,3, 1,5. Nah, seperti itu kan. Atau misalnya tetap pun misalnya 1 juta misalnya pada saat seperti belinya harga baiknya, kan kita sudah mempunyai uang 300 juta. Nah, untuk membangun rumah atau beli rumah cukup lah. Untuk rumah-rumah yang sederhana. Kalau di desa cukup, mungkin agak bagus lah kalau di desa. Ya, seperti itu. Semoga ini menjadi penjelasan yang bermanfaat. Karena yang berat itu adalah karena banyak orang yang terus bertanya, kapan misalnya bisnis yang paling bagus? Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang segera dimulai, tidak ditanyakan terus. Sama, kapan sebaiknya saya mulai investasi emas? Sudah segera melakukan atau segera action untuk membeli emas, mengumpulkan sambil meraba-raba tujuannya apa. Karena tujuannya apa nanti akan ketemu. 5 tahun lagi mau apa, 4 tahun lagi mau apa, 6 tahun lagi mau apa, seperti itu. Komitmen, konsisten, tujuannya jelas, menyisihkan di awal, bekerja dengan rajin, nanti tambah lagi. Mungkin persentasenya tetap, tapi kan jumlahnya menjadi besar. Misalnya kali ini persentasenya 30% dari gaji 5 juta misalnya, itu gaji 4 juta ya kan berapa? Kalau gaji 5 juta 30%-nya sekitar 1.500.000 lah. Nanti begitu gajinya 6 juta kan menjadi berapa? 2 juta. Gajinya 1 juta terus nanti akan menjadi banyak, dan kita tidak menyangka kalau itu akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Oke, semoga menginspirasi, semoga menjadikan semangat, menjadikan motivasi untuk segera action. Orang cerdas investasi emas, sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit. Oke, jangan lupa kasih like, subscribe dan komen agar channel Pak B ini berkembang, bermanfaat bagi kesuksesan banyak orang, dan bermanfaat karena ini adalah sangat berfaedah. Semoga ini adalah konten yang baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.